Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Kita mengucap syukur oleh anugerah Tuhan, kita semua diberikan satu nafas kehidupan yang baru. Anugerah yang baru yang dapat kita nikmati dalam berbagai perkara yang kita lakukan sepanjang hari ini. Bersama-sama dengan Sobat Messenger di dalam Bread of Life, kita akan mencari kehendak Tuhan yang menjadi pengharapan kita nyatakan dalam laku hidup kita hari demi hari, sehingga setiap kita didapati sebagai anak-anaknya yang baik dan yang setia. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, sungguh kami mengucap syukur. Engkau adalah gembala kami yang baik, yang mencukupkan segala kebutuhan kami, yang tuntun, pimpin, pelihara kehidupan kami hari demi hari, bahkan setiap waktu, setiap jam. Tuhan yang memberikan kekuatan penghiburan bagi setiap kami. Mengucap syukur hari baru Tuhan karuniakan bagi kami, menikmati segala kebaikan Tuhan. Kami menyambutnya dengan penuh ucapan syukur. Bersama-sama di dalam Bread of Life pada pagi hari ini, kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus ajar kami untuk dapat mengerti kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan, kami simpan dalam hati, bertumbuh, berbuah nyata dalam laku hidup kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama diambil dari kitab Yoel. Kitab Yoel pasal 2 ayat 12 hingga 17. Kitab Yoel pasal 2 ayat 12 hingga 17. LAI berikan judul di sana, seruan untuk bertobat. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaikilah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi cela, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Amin. Demikian firman Tuhan yang diberkati setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, tema perenungan kita pagi hari ini adalah pertobatan yang tulus. Pertobatan yang tulus. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, dalam banyak budaya bangsa-bangsa di dunia ini menangis dengan keras, meratap, mengoyakkan baju merupakan ungkapan cara-cara menyatakan duka cita yang mendalam, penyesalan yang mendalam, pertobatan yang mendalam atas bencana yang dialami, atau kehilangan orang yang dikasihi, atau merasakan keberdosaan yang begitu hebat di hadapan Allah. Sehingga cara-cara mengungkapkan duka cita, penyesalan dengan meratap, dengan menangis dengan keras, bahkan sampai mengoyakkan baju. Tapi acap kali yang terjadi,
apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, cara-cara ini tidak sepenuhnya dilakukan dengan tulus, dengan jujur. Sebuah pengalaman pernah saya alami, saya hadapi ketika sebuah keluarga dalam kedukaan karena sang ayah itu meninggal secara mendadak. Maka anak-anaknya kemudian meratapi, menangis dengan keras, menyatakan duka citanya yang hebat, yang mendalam di hadapan banyak orang yang hadir dalam rumah duka itu, yang melihat, merasa kedukaan yang sama, kesedihan yang sama. Tetapi tidak lama, beberapa hari setelah dimakamkan jenazah sang ayah, terjadi pertengkaran yang hebat di antara anak-anaknya karena mereka memperebutkan harta warisan dari sang ayah. Hanya beberapa hari sejak kematian dan pemakaman, mereka tidak lagi mengalami duka cita. Yang mereka inginkan adalah keuntungan, uang yang besar, kekayaan. Jadi ratapan mereka, tangisan yang keras hebat yang mereka kerjakan, mereka lakukan dalam rumah duka, sebetulnya nggak tulus. Mereka berusaha mengungkapkan, "Ini loh, aku anak yang berduka, aku bersedih, ini layak untuk mendapatkan warisan yang besar karena aku menyatakan, menunjukkan kasih kepada Papa." Tetapi realitanya kemudian dalam beberapa hari, anak-anak itu tidak lagi punya kedukaan. Yang mereka inginkan adalah harta warisan. Demikian pula dalam kehidupan bangsa Israel. Mereka punya pengungkapan yang sama, yaitu menangis dengan keras, meratap, dan mengoyakkan baju ketika mereka mengalami satu pertobatan akan dosa-dosa dan pelanggaran mereka. Ketika mereka menyadari akan dosa dan pelanggaran mereka di hadapan Allah yang Maha Kudus, mereka meratap, mereka menangis, mengoyakkan baju dengan satu pengharapan bahwa Allah akan menyelamatkan mereka. Allah tidak lagi menjatuhkan hukuman atas mereka. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, pertobatan yang hebat yang dilakukan bangsa Israel, kalau sungguh-sungguh dilakukan dengan tulus, pertobatan yang tulus, maka akan menghasilkan satu laku hidup yang sungguh-sungguh menyukakan hati Tuhan, yang sungguh-sungguh punya ketaatan sepenuhnya kepada kehendak dan perintah Tuhan. Dalam keseharian mereka punya ketaatan kepada apa yang Tuhan perintahkan, pesankan kepada mereka. Tapi acap kali kita membaca dalam kebenaran firman Tuhan, bangsa Israel berkali-kali mereka tidak taat kepada perintah Tuhan. Mereka punya laku hidup menindas yang lemah, mengabaikan orang-orang miskin, bertindak tidak adil kepada mereka yang hidup dalam keterbatasan. Mereka meratap, menangis keras, mengoyakkan baju dalam pertobatan mereka, tetapi tidak dengan tulus itu dikerjakan dan dilakukan. Sehingga laku hidup mereka pun kembali seperti bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Penyembahan berhala, persinahan, percabulan, ketidakadilan, itulah yang dilakukan. Karena itu firman Tuhan melalui Nabi Yoel
setelah wabah belalang itu menyerang tanah Yehuda, Allah memperingatkan kepada bangsa Israel dalam ayat ke-12 tadi, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbalilah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Tuhan Allah berfirman agar bangsa Yehuda bertobat dari dosa-dosa dan pelanggaran mereka. Berbaliklah kepada Allah. Bahkan tadi dikatakan dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, meratap, dan mengadu. Dan tentu mengoyakkan baju mereka sebagai ungkapan duka cita penyesalan yang mendalam atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Tetapi Allah tahu, dan Nabi Yoel berikan nasihat kepada bangsa Israel, kepada bangsa Yehuda di dalam ayat yang ke-13. Goyahkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbalilah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Diingatkan kembali untuk koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Artinya pertobatan yang tuluslah yang Allah inginkan, rindukan kepada bangsa Yehuda untuk berbalik kepada Allah. Pertobatan dengan segenap akal budi, kekuatan, hati, dan pikiran kita. Menyadari bahwa aku manusia berdosa, aku layak binasa di depan Allah. Tapi karena Dia panjang sabar, penuh belas kasihan, ketika aku mengakui dosa-dosaku, bertobat dari kehidupan yang lama, dan mengarahkan pandangan kepada Tuhan Allah Yang Maha Kudus, Tuhan akan mengampuni. Bahkan dikatakan tadi, menghindarkan dari penghukuman. Nabi Yoel mengingatkan kepada bangsa Yehuda dan setiap kita untuk melakukan pertobatan yang tulus dengan segenap hati, dengan segenap akal budi kekuatan kita, mengakui bahwa sungguh aku manusia berdosa, aku layak binasa akibat dosa. Tapi Allah begitu mengasihi sehingga mengaruniakan Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus aku dari hukuman dosa. Yesus bangkit mengalahkan maut dan kematian, naik ke surga, sediakan kehidupan kekal di surga bagi setiap kita yang menurut iman percaya kepadanya. Dengan sungguh mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menebus kita dari hukuman dosa. Dengan jujur, dengan tulus. Bapak, Ibu, Saudara, Super Messenger, tapi dalam realita kehidupan kita pada zaman sekarang ini pun ada orang-orang yang tidak dengan jujur dan tulus bertobat dari dosa-dosanya. Dia datang kepada pendeta, mengaku orang berdosa, mau bertobat dan percaya Tuhan Yesus, menjadi jemaat gereja untuk mendapatkan keuntungan dari gereja. Bukan bertobat kepada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Bukan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang diucapkan semata-mata hanya untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Entah bantuan, entah uang, atau segala sesuatu yang dia butuhkan untuk menjalani kehidupannya. Karena itu,
mari kita periksa dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah dengan sungguh-sungguh mengakui dosa-dosa kita, pelanggaran kita, dan tidak sanggup dengan usaha sendiri kita memperoleh keselamatan, semata-mata hanya anugerah Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Kita mengakui dosa-dosa kita, bertobat dari kehidupan lama kita dengan beriman kepada Yesus Kristus yang menebus kita dari hukuman dosa, yang menanggung hukuman kita, hukuman dosa kita di kayu salib. Sehingga kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak mengalami kematian secara rohani, tapi kita mengalami, menerima kehidupan yang kekal. Tuhan merindukan setiap umat manusia ciptaannya yang sudah jatuh di dalam dosa untuk boleh datang kepada Dia dengan pertobatan yang tulus, menyadari dosa-dosa dan pelanggarannya, mengaku, memohon pengampunan, berbalik kepada Dia, dan anugerah kehidupan kekal dikaruniakan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Hari ini kami diingatkan kembali oleh firman Tuhan untuk kami meyakini, disadarkan Allah rindu setiap kami manusia yang berdosa, yang sudah jatuh dalam dosa, melakukan pertobatan yang tulus, mengakui segala dosa dan pelanggaran yang dilakukan, memohon pengampunan kepada Tuhan, bertobat meninggalkan kehidupan yang lama, berbalik kepada Allah, hidup setia dengan segenap hati, segenap akal budi, segenap kekuatan untuk menerima anugerah keselamatan. Dan kami semakin mengasihi, semakin setia kepada Yesus Kristus dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Ampuni apabila kami tidak dengan tulus bertobat, kami masih hidup dengan kebiasaan lama, hidup dalam kehidupan yang lama. Ampuni kami ya Tuhan. Kami mau dengan sungguh, dengan tulus, dengan serius mengaku dosa kami dan tinggalkan kehidupan yang lama, ganti hidup yang baru dalam anugerah Tuhan Yesus. Kami serahkan sepanjang hari ini dalam berbagai rupa-rupa aktivitas kegiatan kami. Senantiasa Tuhan Kau yang pelihara agar hidup kami senantiasa menyukakan hati Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, kami lakukan, Tuhan Yesus akan membuatnya berhasil. Karuniakan perlindungan keselamatan dalam berbagai aktivitas bahkan perjalanan kami. Berdoa bagi kami yang sakit, yang lemah tubuh, jamah kami ya Tuhan, tubuh yang lemah, tubuh yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus Kau sembuhkan, Kau pulihkan, karena oleh bilur-bilur-Mu kami semua sudah disembuhkan. Hiburkan kami yang berduka, yang bersusah hati dan khawatir. Berikan hikmat jalan keluar dan kekuatan bagi kami yang bergumul dalam kehidupan rumah tangga, studi kami, pekerjaan kami, bahkan hari depan kami. Kami dapat menanggungnya bersama dengan Tuhan Yesus dalam menghadapi berbagai perkara yang menghimpit hidup kami.
Kami serahkan ya Tuhan untuk sekolah tinggi teologi yang ada di seluruh Indonesia. Kau berkati, cukupkan segala kebutuhan dalam menjalankan operasional, melatih, membekali, memperlengkapi anak-anak Tuhan yang Kau panggil sebagai hamba-hamba Tuhan penuh waktu. Berkati para dosen, para pengajar, bukan saja ilmu pengetahuan, keterampilan, tetapi juga teladan hidup serupa Kristus, bahkan pengenalan yang semakin dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kami manusia yang berdosa. Kami tidak dapat selamat dengan usaha sendiri, semata-mata karena anugerah Tuhan Allah yang mengasihi kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, Kau yang akan memelihara pemerintahan yang ada sekarang ini. Tuhan memberikan hikmat pertolongan, kebijakan yang diambil, dan berbagai program pembangunan yang dilaksanakan semua dapat dikerjakan, selesaikan tepat pada waktunya dengan jujur. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan. Mereka boleh menjadi garam dan terang dalam keberadaan mereka hari demi hari, sehingga boleh menopang, memberikan pengaruh positif bagi pemerintahan yang ada untuk melayani rakyat dengan sungguh, dengan tulus, sehingga mendatangkan keadilan sosial di tengah rakyat Indonesia. Berkati pemerintahan yang baru yang ada sekarang ini, berikan takut akan Tuhan, hikmat bijaksana dalam berbagai rupa-rupa mengelola sumber daya yang ada di negara kami Indonesia. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta penghiburan dari Roh Kudus senantiasa melimpah dalam kehidupan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, Allah merindukan pertobatan yang tulus dari setiap kita manusia yang berdosa. Mengakui dosa-dosa kita, bertobat meninggalkan kehidupan yang lama, memohon pengampunan kepada Tuhan Yesus, sehingga ketika kita berbalik kepada Kristus, berbalik kepada Tuhan Allah dengan segenap hati kita, segenap akal budi dan kekuatan kita, maka kita beroleh kehidupan yang kekal, kita beroleh keselamatan, dan kita dihindarkan dari hukuman kekal. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.